Tantangan yang paling terasa adalah bagaimana kita bisa menyambungkan visi, menyampaikan ide kita dengan baik kepada semua stakeholder, dan bisa membuat sebuah produk yang emang berguna bagi pengguna Tokopedia. Halo semuanya, nama gue Raven, umur gue 25 tahun, sekarang gue bekerja sebagai seorang UI designer di Tokopedia. Sebagai seorang UI designer, kami bertugas atau memiliki kewajiban untuk membuat produk atau fitur yang memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, gimana kita sebagai seorang designer bisa membuat experience yang nyaman untuk para pengguna Tokopedia ketika berbelanja. Bekerja di salah satu unicorn di Indonesia memiliki jam kerja yang fleksibel sebenarnya. Bisa masuk jam 7 pagi atau jam 8 pagi, tapi kalau saya biasanya masuk jam 10 pagi dan memiliki 9 jam kerja. Dikurangi 1 jam untuk istirahat tentunya. Kalau berbicara tentang keseharian tadi, kita tiap hari melakukan banyak meeting, tiap hari melakukan banyak alignment dengan tim lain seperti dengan tim bisnis, tim tech, tim produk, atau bahkan dengan stakeholder. Tantangan yang paling terasa adalah bagaimana kita bisa menyambungkan visi, menyampaikan ide kita dengan baik kepada semua stakeholder, dan bisa membuat sebuah produk yang emang berguna bagi pengguna Tokopedia. Sebenarnya sebagai UI designer, salah satu yang perlu wajib banget dimiliki adalah memiliki kemampuan desain proses yang baik gitu ya. Jadi benar-benar memahami proses dari mulai define problem, terus bikin solution, terus bikin prototype, sampai akhirnya divalidasi ke user gitu. Itu yang pertama. Kedua, seorang UI designer juga harus memiliki storytelling yang baik, karena ketika menyampaikan ide atau menyampaikan solusi, kita dituntut untuk bisa menyampaikan dengan baik dan benar gitu, terus semua stakeholder yang berkepentingan. Yang ketiga adalah kita memiliki empati yang besar terhadap pengguna kita. Salah satu yang perlu ditekankan adalah kita harus fokus on customer kita gitu. Jadi jangan sampai ketika kita membuat sebuah produk, justru kita fokus ke keinginan kita, bukan ke keinginan pengguna kita. Karena field UI designer ini masih baru di Indonesia, sebenarnya tidak ada degree khusus atau jurusan khusus yang memang diperlukan untuk bekerja sebagai seorang UI designer di Indonesia. Setahu saya, mungkin kalau di luar negeri banyak seperti ada jurusan atau di kayak Human Computer Interaction. Di Indonesia sendiri belum ada, tapi mungkin yang lebih relate kita bisa belajar dari saya sendiri lulusan ilmu komputer. Dulu saya belajar coding dan akhirnya nyemplung ke desain, karena dulu belajar satu mata kuliah namanya interaksi manusia komputer. Di sana saya mulai tertarik dengan dunia desain, dunia user experience, terus UI design, user interface, sampai berhubungan dengan bagaimana kita bisa membuat sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pengguna kita. Sebenarnya untuk posisi saya sekarang, saya bekerja sebagai seorang senior UI designer, masih di level mengerjakan pekerjaan sendiri sebenarnya, walaupun banyak terlibat kolaborasi dengan tim lain, tapi untuk posisi saya sekarang, saya masih belum manage orang gitu. Jadi lebih banyak gimana untuk bisa kolaborasi satu dengan yang lainnya, ketika kita membuat sebuah produk yang berhubungan dengan tim lain, dan kita bisa kolaborasi, komunikasi mereka, produknya seperti apa. Sekali lagi, balik ketika kita bikin produk, kita ingin bikin produk yang seamless buat user ketika dia pakai di Tokopedia sendiri, karena timnya banyak gitu ya, ada banyak modul dari mulai misalkan kalian masuk ke home, ada discovery, ada payment dan sebagainya. Jadi gimana kita bisa kolaborasi antar tim, seperti itu sih. So far di Tokopedia sebenarnya setiap tim itu dibagi berdasarkan tribe-nya gitu. Jadi ada banyak tribe, misalkan contoh saya bekerja di tribe campaign sekarang, di mana di tribe campaign itu terdiri dari tim bisnis, tim produk, dan juga ada tim tech-nya gitu. Nah, kalau desainer sendiri itu biasanya ada di bawah produk. Bagaimana kita bekerja sama dalam tim? Tentu saja semua itu dilakukan dari mulai kita mendefine dulu problem, terus kita diskusi bareng-bareng, baik itu sama tech dan bisnis, mungkin produk juga, product manajernya. Kita diskusi bagaimana problem yang kita temukan gitu di versi Tokopedia
bisa kita solve bareng-bareng, atau kita melakukan banyak improvement sehingga banyak fitur baru yang nantinya berguna untuk punya Tokopedia. Gimana proses itu terjadi? Kita punya sprint planning, jadi ke setiap 2 minggu atau 1 minggu sekali kita bisa meeting untuk menentuin kira-kira dalam 2 minggu ke depan kita mau ngerjain apa dan fitur apa yang mau kita develop gitu. Nanti setiap orang akan diberikan kesempatan untuk bertanya, dari PM juga akan menjelaskan bagaimana fitur ini akan berjalan. Dan so far sampai sekarang menurut saya kolaborasinya itu udah enak banget, karena setiap orang mengerti tugasnya masing-masing seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Untuk kesulitan ketika bekerja sama dalam tim Tokopedia sebenarnya belum ada yang benar-benar kayak ini masalah banget gitu, tapi lebih banyak mungkin ke arah sekarang gitu kan lagi pandemi, gimana kita bisa ngatur waktu, gimana kita bisa ngatur pekerjaan kita yang cukup banyak misalkan, dengan menyimbangkan juga dengan kehidupan di rumah. Terus juga harus tetap hati-hati ketika bekerja karena sekarang lagi pandemi seperti ini. Menjadi seorang web designer, fakta unik ya. Fakta uniknya paling ini sih, kayaknya banyak orang yang memiliki stigma bahwa menjadi seorang web designer tuh harus jago desain grafis gitu, atau jago gambar dan sebagainya. Sebenarnya enggak. Faktanya menjadi seorang designer itu kita justru dituntut untuk punya problem solving yang baik gitu. Nah, kita mau bikin solusi dalam bentuk coretan biasa pun itu bisa diterima, karena yang penting solusi yang kita buat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama pengguna kita. Oke, kenapa memilih jadi seorang web designer? Dulu kan kuliahnya computer science ya, atau ilmu komputer gitu. Itu belajar banyaknya justru ke arah coding gitu, mungkin algoritma dan sebagainya. Terus di semester 4 atau 5 saya lupa belajar satu mata kuliah integrasi manajemen komputer tadi gitu ya. Terus saya merasa suka nih, ternyata ada satu mata kuliah yang kita senang banget belajar itu dan berhubungan sama desain gitu, entah itu user experience-nya, entah itu risetnya, entah itu interface-nya. Di sana saya merasa bahwa ini mungkin menjadi pilihan hidup saya gitu, bahwa memilih jalur ini untuk bisa terus berkarya di bidang ini. Dan ternyata setelah itu saya banyak mengikuti lomba-lomba, saya mengikuti banyak diskusi forum tentang dunia desain ini, dan sekarang ada di sini. Apa yang buat bahagia? Saya bisa mengerjakan hobi saya yang dibayar sebenarnya, karena sejak lama saya itu suka desain gitu, mulai dari SMP, SMA gitu, banyak membuat desain-desain kecil gitu, entah kayak teman minta dibikinin desain poster atau brosur atau sebagainya, sampai akhirnya kuliah dilanjutkan untuk terus ikut di banyak bidang tentang desain gitu, entah itu ketika ada acara jadi seksi desain, jadi kayak membuat poster dan sebagainya. Itu udah mulai senang dari desain. Momen paling bahagia adalah ketika bisa bikin produk yang impactful. Jadi ketika kita bikin produk atau kita bikin fitur yang sebelumnya dipropose gitu ya, dan ternyata pasti hasilnya ketika para pengguna Tokopedia pakai tuh mereka merasa sangat terbantu, atau misalkan kayak ngerasa banyak banget feedback positif di Twitter, di Facebook atau Instagram tuh banyak yang bilang oh Tokopedia enak, kayak nyaman pakai ini dan sebagainya. Itu membuat senang sih. Momen terendahnya lebih ke gimana bisa ngatur antara pekerjaan, kehidupan pribadi sama hal ini gitu. Karena kadang karena bekerja di perusahaan yang sangat cepat perubahannya, kadang kita dituntut untuk lebih banyak menggunakan waktu untuk bekerja. Sebenarnya motivasi kenapa kerja di bidang ini karena pure gue ngerasa ini passion gue sebenarnya gitu. Walaupun awalnya ngerasa bahwa apakah bidang ini bisa benar-benar sustain gitu, atau karena ini baru banget di Indonesia, apakah ini punya prospek yang bagus gitu. Nah, motivasinya lahir dari kesenangan terhadap desain, suka membuat sebuah solusi yang impactful bagi masyarakat banyak gitu, dan waktu itu ngerasa bahwa coding itu bukan hal yang menyenangkan gitu, kayak buat gue pribadi, karena dia nggak jago amat coding, jadi dia ngerasa ada alternatif lain deh selain coding gitu untuk bisa berkarya. Ternyata pas waktu itu dikasih perkenalan ke salah satu bidang ini, dan sekarang jadinya lanjut gitu karena ngerasa oke, gue di sini gitu. Tipsnya banyakin
belajar sama orang-orang yang udah lama di bidang ini. Carilah mentor, ikutlah banyak pelatihan, ikut program di mana-mana banyak banget. Terus juga perbanyak portofolio. Jadi salah satu yang membuktikan bahwa kalian punya kapasitas untuk ada di bidang ini adalah dengan kalian punya banyak portofolio desain. Portofolio seperti apa? Kalau jadi UI designer itu banyaknya studi kasus gitu. Kalian bisa cari banyak di medium.com, cari artikel tentang studi kasus UI designer seperti apa dan belajar dari sana gitu. Terus lakuin sendiri latihan, terus menerus sampai kalian benar-benar paham bagaimana desain proses terjadi gitu. Lalu yang kedua adalah jangan lupa untuk selalu nyari referensi baru, selalu haus dengan banyak ilmu baru gitu sehingga nggak malas untuk ikut datang seminar atau workshop atau bahkan benar-benar langsung nanya ke orang-orang yang udah lama di bidang ini. Sekarang banyak banget platform yang tersedia, entah kalian punya podcast, entah kalian bisa join di Clubhouse atau sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah gimana bisa jadi seorang desainer yang punya mindset yang bagus gitu, dimana selalu mengedepankan kebutuhan pengguna dibanding kebutuhan sendiri. Itu sih. Selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik sih, entah itu dari dalam pekerjaan atau dari cara kita bekerja di sebuah perusahaan gitu. Kita harus selalu punya attitude yang baik, kita harus bisa semangat yang baik, kita harus bisa ngasih vibes positif ke lingkungan kita sekitar gitu ketika kita bekerja. Berusaha untuk selalu menyeimbangin antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan, dan juga kalau kalian merasa bahwa itu adalah sesuatu yang itu gue banget gitu, kayak foto saya gue langsung bawa ketika desain, gue ngerasa gue jadi diri sendiri. Nah, jika kalian ngerasa seperti itu lanjut terus. Tapi kalau misalkan ternyata kalian melakukan sebuah pekerjaan tapi kalian ngerasa bahwa itu bukan diri kalian, nggak apa, bertahan dulu aja gitu. Tapi kalau misalkan emang benar-benar ngerasa bahwa itu udah toksik dan itu bisa berkembang, ya udah coba cari alternatif lain. Jadi resiko terbesar lebih ke gimana bisa tetap bersaing sama para desainer baru gitu, atau mereka-mereka yang jauh lebih passionate sama bidang ini. Jadi bukan resiko sih, lebih ke tantangan gitu ya, lebih ke tantangan. Jadi tetap bisa terus catch up dengan tren yang ada sekarang, tetap punya ilmu baru, tetap walaupun sekarang udah di level ini, tetap mau belajar, tetap mau bisa improve baik itu secara pribadi ataupun secara pekerjaan.